Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, oh kalau hukum kisos tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati, jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Ini ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam pemimpinnya Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat Muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam. Kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Hah? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang begini nanti, ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Hah? Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin nggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi nggak? Pemerintah buat nggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional, kita bebas. Antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes, tambah angin saja, jalan. Kita enggak, kempes, buang semua mobilnya. Lah iya, langsung main vonis. Teman-teman, manusia semua bisa berbuat salah, punya kekurangan, gitu kan? Tetapi kita mendoakan. Yang saya lihat adalah kita di Saudi misal contoh ya, saya karena pernah tinggal di sana, saya melihat di setiap mimbar hari Jumat, semua khatibnya pasti mendoakan agar pemimpin mereka dapat hidayah. Bayangkan kalau kita punya, saya dapat data teman-teman di Jakarta Selatan saja, kita punya 2.200 masjid dan musola. 2.200 masjid dan musola. Ini mungkin sejumlah dengan masjid di negara-negara muslim yang lain yang kecil. Ini baru Jakarta Selatan, kita punya 5 wilayah Jakarta. Ada pusat, ada barat, ada utara, ada timur, ada selatan. Ini kalau 2.000 aja setiap wilayah, kita punya 10.000 masjid. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Bagaimana kalau semua orang ini, ya, kalau 10.000 masjid teman-teman berarti ada 10.000 khatib, ya. Kalau kita punya misal seluruh Indonesia anggaplah 5.000, 100.000 masjid. Semuanya mendoakan, ya Allah berikan hidayah pemimpin kami, ya Allah berikan mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Terus kita doakan kebaikan. Masa dari sekian ratus ribu orang mukmin berdua tidak diterima sama Allah? Daripada kita main vonis, kita main salahkan, comot sana, ganti sini, vonis ini, kehidupan apa ini gitu? Coba kembali kepada ilmu yang benar teman-teman. Sekali lagi saya mengajak anak muda muslim untuk tenangkan pikiran, jangan terbawa arus, tenangkan hati teman-teman, nuntut ilmu, perbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang kita nggak bisa lepas, nggak harus antum tua dulu baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal yang bermanfaat. Allahu a'lam.